Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Breaking News, Renungan Katolik hari ini, Jumat, 24 Januari 2025, Panggilan dan Pilihan Murid-Murid Yesus. Marilah kita buka dengan berdoa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat MU dengan hati yang penuh syukur. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam merenungkan firman MU hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami panggilan dan pilihan-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah pembacaan dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 13-19, beginilah firman Tuhan Allah, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pesan utama dari bacaan ini yang bisa kita renungkan, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk menjadi murid-muridnya. Yesus memilih 12 orang untuk menyertainya, memberitakan Injil, dan mengusir setan. Panggilan dan pilihan Yesus ini menunjukkan bahwa para murid dipilih secara khusus untuk berpartisipasi dalam misinya dan membawa kabar baik kepada dunia. Yesus menetapkan 12 murid dengan beragam latar belakang dan karakter. Ada Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus dan Yohanes yang diberi nama Boanerges, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Panggilan mereka menunjukkan bahwa Yesus tidak memilih berdasarkan keahlian atau status sosial, tetapi berdasarkan kehendak dan rencana Allah. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, para murid dipanggil untuk satu tujuan, yaitu untuk menyertai Yesus, memberitakan Injil, dan mengusir setan. Panggilan ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dan kesatuan dalam melaksanakan misi Allah di dunia ini. Setiap dari kita juga dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi ini, dengan menggunakan karunia dan talenta yang telah diberikan Allah kepada kita. Poin-poin refleksi dalam hidup sehari-hari, beberapa hal yang dapat kita renungkan dari bacaan ini. Bagaimana kita menanggapi panggilan Yesus dalam hidup kita? Apakah kita siap untuk menyertainya dan melaksanakan misinya? Apakah kita memahami bahwa panggilan Allah tidak didasarkan pada keahlian atau status sosial, tetapi berdasarkan kehendak dan rencananya? Bagaimana kita dapat bekerja sama dan bersatu dalam melaksanakan misi Allah di dunia ini? Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk menjadi murid-muridnya. Yesus memilih 12 orang untuk menyertainya, memberitakan Injil, dan mengusir setan. Panggilan dan pilihan Yesus ini menunjukkan bahwa para murid dipilih secara khusus untuk berpartisipasi dalam misinya dan membawa kabar baik kepada dunia. Yesus menetapkan 12 murid dengan beragam latar belakang dan karakter. Ada Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus dan Yohanes yang diberi nama Boanerges, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Panggilan mereka menunjukkan bahwa Yesus tidak memilih berdasarkan keahlian atau status sosial, tetapi berdasarkan kehendak dan rencana Allah. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, para murid dipanggil untuk satu tujuan, yaitu untuk menyertai Yesus, memberitakan Injil, dan mengusir setan. Panggilan ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dan kesatuan dalam melaksanakan misi Allah di dunia ini. Setiap dari kita juga dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi ini, dengan menggunakan karunia dan talenta yang telah diberikan Allah kepada kita. Marilah kita menutup dengan doa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas firman MU yang kami renungkan hari ini. Bimbinglah kami untuk selalu menanggapi panggilan Yesus dengan hati yang terbuka dan siap melaksanakan misinya. Semoga kami dapat bekerja sama dan bersatu dalam melaksanakan misi MU di dunia ini, dengan menggunakan karunia dan talenta yang telah Engkau berikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Semoga renungan ini memberi inspirasi dengan penuh pengharapan dan kasih. Semoga senantiasa Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you for watching. Join dan subscribe Instagram, Facebook dan YouTube Revival One.